Kalau dengar kata zombie, apa sih yang langsung kebayang di pikiranmu? Mayat hidup yang jalannya sempoyongan, wajah pucat penuh darah, atau kerumunan zombie yang ngejar manusia kayak di film Train to Busan? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas asal-usul zombie, dari mana sebenarnya istilah ini muncul, sampai gimana mitosnya berkembang jadi fenomena global. Bukan cuma dari sisi film atau hiburan aja, tapi juga kasus nyata yang pernah bikin heboh. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai akhir, karena siapa tahu, kamu bakal dapat perspektif baru tentang zombie yang selama ini nggak pernah kepikiran sebelumnya. Zombie itu udah jadi ikon horor yang muncul di mana-mana, dari film, serial, sampai game. Tapi pernah nggak sih kepikiran, sebenarnya zombie itu asal-usulnya dari mana? Apakah benar-benar ada sejarahnya, atau cuma karangan Hollywood doang? Nah, ternyata guys, kata zombie itu bukan asli buatan film. Dia punya akar yang jauh lebih tua, dan awalnya muncul bukan dari Amerika, bukan dari Korea, tapi dari sebuah negara kecil di Karibia, yang namanya Haiti. Di Haiti, ada sebuah kepercayaan yang namanya voodoo. Dalam tradisi voodoo, dukun, atau yang disebut bokor, dipercaya punya kemampuan buat membangkitkan orang mati. Bukan jadi makhluk haus darah kayak di film, tapi lebih ke budak yang nggak punya kehendak, nggak bisa nolak, dan harus patuh sama sang dukun. Dan uniknya lagi, kata zombie itu sendiri kemungkinan besar berasal dari bahasa Afrika Barat, kata Nzambi, yang artinya roh atau dewa. Karena sejarah Haiti memang erat banget dengan orang-orang Afrika yang dulu dibawa sebagai budak oleh penjajah Eropa. Jadi zombie di sana awalnya bukan monster, tapi simbol penderitaan. Manusia yang kehilangan kebebasan, bahkan setelah meninggal pun masih jadi budak. Bayangin ya, betapa ngerinya, hidup aja udah disiksa, mati pun masih dibayang-bayangin gak bisa bebas. Dari sinilah, lahir gambaran zombie pertama dalam sejarah manusia. Sekarang, pertanyaannya, apa zombie cuma sekadar mitos voodoo, atau ada kasus nyata yang benar-benar pernah terjadi? Nah, salah satu kisah paling terkenal datang dari Haiti tahun 1960-an. Ada seorang pria bernama Clairvius Narcisse. Ceritanya, dia jatuh sakit, lalu pada tahun 1962, dia dinyatakan meninggal di rumah sakit. Bahkan keluarganya udah ngubur dia dengan prosesi lengkap. Tamat, selesai, gitu kan? Tapi 18 tahun kemudian, di tahun 1980, tiba-tiba ada seorang pria datang ke desa yang sama. Dan dia ngaku kalau dia adalah Clairvius Narcisse. Bayangin aja, orang yang udah dikubur hampir 2 dekade, balik lagi ke kampung halamannya. Awalnya keluarga dan tetangga nggak percaya. Tapi setelah diperiksa, tanda-tanda fisiknya, bekas luka, dan cerita detail masa lalunya cocok. Dan ternyata benar, dia itu orang yang sama. Nah loh, gimana bisa? Para peneliti kemudian menyelidiki kasus ini. Salah satu penjelasan yang paling masuk akal adalah penggunaan racun tetrodotoksin. Racun yang berasal dari ikan buntal. Racun ini bisa bikin tubuh kelihatan mati, napas super lemah, detak jantung hampir nggak terdeteksi, dan tubuh kayak mati total. Padahal orang itu masih hidup, tapi kayak dalam kondisi mati suri. Setelah dinyatakan mati, orang ini dikubur, lalu oleh dukun voodoo dia dibangkitkan lagi. Biasanya setelah itu mereka dikasih zat halusinogen seperti tanaman datura yang bisa bikin pikiran bingung, gampang disugesti, bahkan nurut aja sama perintah orang lain. Jadi, dalam kasus Clairvius ini, bisa dibilang dia bukan mayat hidup dalam arti sebenarnya, tapi lebih kayak korban racun dan sugesti. Dia bukan bangkit dari kubur kayak zombie film, tapi memang tubuhnya sengaja dibuat kelihatan mati, lalu dikendalikan setelahnya. Tapi ya tetap aja, dari sudut pandang orang awam di kampung, ya jelas mereka nganggepnya zombie. Bayangin aja, udah ngubur anggota keluarga sendiri, tiba-tiba orang itu balik lagi hidup-hidup. Siapa yang nggak shock coba? Dari kasus tadi, kita bisa lihat kalau zombie itu ternyata nggak sepenuhnya mitos. Tapi gimana kalau kita tarik ke sains modern? Apa ada kemungkinan zombie beneran bisa ada? Para ilmuwan ternyata udah lama kepo juga sama fenomena ini. Ada beberapa teori yang sering dibahas. Pertama, racun dan obat-obatan. Kayak yang tadi, racun tetrodotoksin dari ikan buntal bisa bikin orang kelihatan mati. Sementara halusinogen kayak tanaman datura bisa bikin pikiran orang kosong, gampang dikontrol. Nah, kombinasi ini udah cukup untuk bikin zombie versi nyata. Kedua, virus. Pernah kepikiran nggak kalau virus rabies itu mirip banget sama zombie? Rabies bikin orang atau hewan jadi super agresif, menggigit siapa aja, terus takut air, dan akhirnya mati. Kalau virus rabies ini bermutasi atau digabung sama virus lain, bisa aja tercipta penyakit yang bikin orang bertingkah kayak zombie, agresif, menyerang, dan gampang menular lewat gigitan. Ketiga, parasit. Ada jamur bernama Cordyceps yang bisa menginfeksi semut. Begitu semut kena, jamurnya langsung ngambil alih otaknya, bikin semut jalan ke tempat tertentu, nempel di batang pohon, lalu mati. Dari situ, jamurnya tumbuh keluar dari tubuh semut dan menyebar lagi ke koloni lain.
Ngeri banget kan? Nah, konsep jamur pengendali inilah yang dipakai di game dan serial The Last of Us. Keempat, neuroscience. Ada beberapa kondisi otak manusia yang kalau rusak bisa bikin orang hilang kendali diri, kehilangan emosi, atau jadi agresif. Misalnya kerusakan di bagian frontal lobe. Jadi kalau ada virus, racun, atau trauma otak yang mengenai bagian ini, manusia bisa berubah perilakunya total. Jadi intinya, kalau kita gabungkan racun, virus, parasit, dan kerusakan otak, konsep zombie bukan sekadar fantasi Hollywood aja. Secara teori ilmiah, ada jalannya untuk bikin manusia jadi zombie. Walaupun tentu, itu nggak seseram film, tapi udah cukup untuk bikin merinding mikirin kemungkinannya. Kalau ngomongin zombie, nggak mungkin kita lepasin dari budaya populer. Justru disinilah zombie meledak jadi ikon horor dunia. Awalnya, tahun 1930-an sampai 1940-an, film-film Amerika udah mulai angkat cerita zombie yang terinspirasi dari voodoo Haiti. Tapi gambarnya masih beda banget sama zombie yang kita kenal sekarang. Lebih ke orang yang dikendalikan dukun, bukan mayat hidup haus darah. Nah, baru di tahun 1968, seorang sutradara bernama George Romero bikin film legendaris Night of the Living Dead. Dan disinilah lahirnya zombie modern. Mayat hidup, bangkit dari kubur, jalannya sempoyongan, dan yang paling penting, suka makan daging manusia. Film ini sukses besar, terus jadi fondasi buat semua zombie film setelahnya. Dari situ, zombie berubah jadi simbol ketakutan manusia terhadap banyak hal. Kematian, penyakit, perang, bahkan runtuhnya masyarakat. Makanya, di era berikutnya muncul banyak banget karya bertema zombie. Resident Evil, World War Z, Train to Busan dari Korea, sampai Kingdom yang bikin zombie berasa epik di zaman kerajaan. Yang menarik, zombie ini selalu bisa diadaptasi sesuai ketakutan zaman. Kalau tahun 60-an ketakutannya soal perang dingin, tahun 2000-an ketakutannya soal virus global. Makanya zombie jadi metafora yang fleksibel banget. Kita nonton film zombie, sebenarnya kita lagi nonton cerminan ketakutan manusia sendiri. Sekarang, kalau kita lihat dunia modern, zombie itu nggak cuma ada di film. Ada beberapa kasus nyata yang bikin orang mikir, jangan-jangan zombie itu bisa aja terjadi. Contoh paling sering dibahas adalah Bad Salt Zombie di Miami, 2012. Ada seorang pria yang ketahuan menyerang orang lain dengan brutal, sambil menggigit wajahnya. Polisi sampai harus menembak dia beberapa kali untuk menghentikan. Media langsung heboh, dan kasus itu dijuluki Miami Zombie. Ternyata, si pelaku diduga pakai narkoba jenis bath salts yang bikin halusinasi parah. Selain itu, ada juga fenomena parasit kayak yang tadi sempat kita singgung. Jamur Ophiocordyceps, yang bisa mengendalikan serangga, bikin mereka kayak zombie beneran. Nah, di dunia manusia, ada juga beberapa penyakit yang mirip. Rabies misalnya, bisa bikin orang agresif, takut cahaya, bahkan menggigit. Jadi kalau dipikir-pikir, elemen-elemen zombie itu ada di dunia nyata, walau nggak persis sama. Bahkan CDC Amerika Serikat pernah bikin kampanye edukasi bencana dengan tema zombie apokalips. Jadi mereka ngajarin cara siapin makanan darurat, obat-obatan, air bersih, semua dibungkus dengan skenario kalau zombie apokalips terjadi. Tujuannya jelas, biar anak muda dan masyarakat mau baca dan siap siaga. Dan di sisi lain, zombie sekarang malah jadi bagian budaya pop sehari-hari. Ada zombie walk, festival di mana orang berdandan jadi zombie lalu jalan bareng-bareng di kota. Ada juga game online, komik, sampai merchandise yang laku keras. Kalau dipikir-pikir, zombie itu ibarat cermin. Dia bukan cuma makhluk seram yang bangkit dari kubur, tapi juga lambang ketakutan kita terhadap kematian, penyakit menular, hilangnya kendali diri, sampai runtuhnya peradaban. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah zombie beneran mungkin ada di dunia nyata? Atau zombie hanya metafora belaka? Itu semua balik lagi ke cara kita memandang. Yang jelas, zombie udah jadi bagian dari imajinasi manusia yang gak akan hilang, bahkan makin berkembang. Jadi gimana menurut kalian, kalau suatu saat zombie apokalips beneran terjadi, kira-kira kita siap nggak?